Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Dan saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia hidup dan berkuasa. Orang pintar akan memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia bangkit dan hidup dan naik ke surga, serta akan datang kembali di akhir zaman untuk menjemput orang-orang percaya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana Tuhan yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 1, ayat 9-11. Tertulis demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara yang dikasihi Tuhan, Fidel Castro, pemimpin revolusi Kuba, sebelum naik menjadi seorang pemimpin, memberikan banyak janji kepada rakyat Kuba. Dia menjanjikan demokrasi, keadilan sosial, kebebasan pers, dan perbaikan ekonomi. Tapi yang terjadi setelah naik tahta, setelah ia berkuasa, justru kebebasan pers dihapus, lawan-lawan politiknya ditangkap, dan dia memerintah secara otoriter. Janji-janjinya yang indah tidak ditepati olehnya. Ada banyak pemimpin dunia yang punya banyak janji, tapi ketika berkuasa, ketika naik tahta, tidak menepati. Berbeda dengan itu, Tuhan adalah pribadi yang menepati janji. Dia adalah pribadi yang dapat kita andalkan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 9-11 ini tertulis tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dia naik ke sorga, dan ketika murid-muridnya sedang terkesima melihat peristiwa yang menakjubkan itu, dua orang malaikat menampakkan diri dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ada banyak makna dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tapi kita akan belajar sebagian daripadanya pada kesempatan kali ini. Setidaknya ada 3 tujuan dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama adalah dia memegang kembali kekuasaan atas segalanya. Ketika Tuhan, Allah yang berkuasa itu datang ke dunia, dia mengosongkan dirinya. Dia mengalami apa yang disebut dengan kenosis. Dia menjadikan dirinya sama seperti manusia. Tapi dalam kemanusiaannya ia tetap Allah. Namun demikian ia membuat dirinya terbatas dalam banyak perkara. Dia membuat dirinya terbatas dalam hal tempat dan waktu. Tapi ketika dia naik ke sorga, dia kembali memegang kekuasaan atas segala-galanya. Dalam Matius 28 ayat 18 di situ Tuhan berkata, "Segala kuasa baik di sorga maupun di bumi ada dalam tanganku." Tujuan yang kedua adalah untuk menjamin keselamatan kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa apa yang dia janjikan dijamin oleh kekuasaannya. Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita dan untuk menjamin keselamatan serta kehidupan saudara dan saya. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan tugas kepada kita supaya kita jalankan selama kita hidup di dunia ini. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan sebuah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19-20 di situ dikatakan, "Pergilah,
jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan kepada setiap kita yang percaya wewenang dan tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita menyampaikan kabar keselamatan, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerjakan semuanya di dalam kuasa dan tuntunannya yang memampukan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus mungkin menjadi rutinitas yang kita rayakan setiap tahun. Tapi ingat saudara, ada makna dan tujuan di dalamnya. Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Dia menjamin keselamatan kita, dan kita punya tugas yang mulia yang harus kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Jadilah terang dan garam, jadilah berkat dan dampak bagi orang-orang di sekitar kita, supaya mereka mengenal Kristus, percaya kepadanya, dan menerima anugerah keselamatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami peneguhan, kekuatan, dan menyadarkan kami bahwa setiap kami memiliki tugas, tanggung jawab untuk melayani, untuk menyampaikan kabar keselamatan di dalam Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, dan mampukan kami Roh Kudus untuk bekerja melayani Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, semua kegiatan kami. Pimpin kami Tuhan, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan semuanya berhasil dan berkemenangan. Berkatilah yang studi, yang bekerja, yang berusaha, juga ibu rumah tangga. Tuhan memberkati dan menolong kami semua. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan dan sebagainya. Lawatlah dan nyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu bagi kami semua, seturut dengan kuasa dan kemurahan-Mu. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.